Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 13 Mei 2025. Renungan kita berjudul Yuki Onna Sang Putri Salju. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Galatia 6 ayat 9, Amsal 4 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuki Onna adalah salah satu makhluk legendaris yang terkenal di dalam mitologi serta cerita rakyat Jepang. Yuki Onna sering digambarkan sebagai sosok wanita yang muncul di malam hari saat ada badai salju. Dalam beberapa cerita, dia muncul untuk menuntut balas atau menghukum seseorang atas suatu kesalahan yang diperbuat orang tersebut. Makhluk ini dikenal memiliki paras yang cantik dan penuh pesona, serta mengenakan gaun putih yang memancarkan aura dingin yang mencekam. Yuki Onna memiliki kemampuan untuk mengendalikan salju dan es. Dalam beberapa cerita, dia bisa menghembuskan uap es yang membekukan orang yang ada di sekitarnya. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Yuki Onna bisa mengubah dirinya menjadi kabut salju atau menghilang dalam badai salju yang kuat. Meskipun Yuki Onna sering digambarkan sebagai makhluk jahat atau berbahaya, ada juga cerita-cerita yang menggambarkan sisi lembutnya. Dalam beberapa legenda, Yuki Onna bisa menunjukkan sifat yang penuh kasih atau penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Misalnya, ada cerita di mana Yuki Onna jatuh cinta pada seorang pria yang dia selamatkan dari kematian, dan dia berusaha melindungi hidup pria tersebut. Sampai suatu saat Yuki Onna menyamar sebagai seorang wanita biasa dan menikahi pria tersebut secara diam-diam. Namun akhirnya, pria itu pun secara tidak sengaja menyadari identitas istrinya, yang ternyata merupakan Yuki Onna yang pernah menyelamatkan hidupnya. Dua kepribadian yang dimiliki Yuki Onna, yaitu kebaikan dan kejahatan, mengingatkan juga kita semua sebagai manusia. Setiap saat kita mungkin dihadapkan pada dua pilihan, untuk mengikuti godaan dosa atau untuk memilih perbuatan yang benar. Sebagai orang percaya, kita memiliki kemampuan untuk memilih dengan bijaksana, karena kita semua sejatinya adalah anak-anak terang yang tidak diciptakan Tuhan untuk hidup di dalam kegelapan. Tuhan telah memberikan kita pengertian melalui pekerjaan Roh Kudus untuk memilih apa yang baik dan benar. Alkitab mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah kita harus berbuat baik dan mencintai kebenaran. Karena pilihan-pilihan kita mencerminkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah langkah menuju hidup yang lebih memuliakan Tuhan. Dan itu akan menyenangkan hatinya. Dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam perkataan, tindakan, atau pikiran, pilihlah selalu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah firman-Nya yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15
Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Pilihlah selalu perbuatan yang baik, meskipun terkadang mungkin sulit. Hiduplah selalu di dalam terang Tuhan, dan muliakanlah namanya kemanapun kita pergi, dan dimanapun kita berada. Kata-kata bijak hari ini, sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, seharusnya lah kita selalu memilih untuk menyenangkan hatinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri renungan kita hari ini. Roh Kudus, bantulah aku untuk selalu berjalan dalam kebenaran dan melakukan apa yang baik dan berkenan di mata-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Lakukanlah yang baik dan jadilah berkat bagi sesama kita. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati setiap perbuatan tangan kita yang benar. Haleluya. Amin.